Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini ada Wakil Bidang Urusan Kurikulum dan Wakil Bidang Urusan Humas. Yang saya hormati Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Bapak Wasim Setiawan, Kepala Perpustakaan Ibu Ernest Kusyanti MPD, Kepala Laboratorium SMA 1 Cibunggulang, Bapak Ibu guru hebat, serta rekan-rekan saya, anggota atau teman-teman di CGP Angkatan 9 atau calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izin dan ridhonya sehingga kita pada hari ini, pada siang ini masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi, bersinergi dalam satu kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada pimpinan atau Kepala SMA Negeri 1 Cibunggulang beserta dengan seluruh staf tim manajemen dan seluruh warga sekolah tentunya yang sudah mendukung, yang sudah memberi support baik itu materi maupun non materi kepada kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa mau memenuhi undangan kami di sini untuk sama-sama nanti melihat pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Guru Penggerak, sambutan kepala sekolah yang nanti akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, doa pembuka, kemudian ada tampilan puisi, pemaparan materi, dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Menginjak acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta yang hadir untuk bisa berdiri. Belajar bergerak berani
Silakan duduk kembali. Baik, untuk menginjak selanjutnya pada sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Haji Ahmad Habib MAG, saya persilakan. Terima kasih Bu Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Sebelum saya melanjutkan, mohon izin untuk menyampaikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau masih dalam keadaan berduka. Teman saya Pak Bambang, Pak Kasih Humas, ada Ibu Kepala Perpus, teman-teman calon guru penggerak, juga teman-teman guru-guru hebat ini. Ini saya nggak kenal di luar. Pertama saya mengucapkan selamat berdiseminasi, diseminasi apa diseminasi? Diseminasi tentang budaya baik untuk teman-teman CGP Angkatan 9 gelombang keempat di SMA Negeri 1 Cibubur ini. Mudah-mudahan mereka masuk dalam satu ayat, wa ma kanal mu'minuna yanfiru kafah falaula nafaron min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyutiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Kurang lebih ayat ini menyampaikan bahwa tidak semuanya kalian harus ikut berperang menuju medan perang, tetapi sebagian kalian berkonsentrasi untuk mendalami ilmu. Lalu setelah ilmu itu kau kuasai, maka berbagilah ilmu itu kepada teman-temanmu yang tadi pergi berperang. Jadi idealnya memang teman-teman yang angkatan 9 ini ada 3 personil sedang menggali ilmu-ilmu terkait dengan kurikulum merdeka dan bagaimana memperbaiki kultur budaya belajar di SMA Negeri 1 Cibubur harapannya ke depan. Setelah mereka belajar adalah ilmu-ilmu yang sudah dikuasai lalu didiseminasikan, disampaikan kepada teman-teman yang lain yang tidak ikut pembelajaran. Mungkin ada. Terima kasih Pak Ahmad Khotib atas sambutannya yang mewakili Kepala Sekolah. Selanjutnya demi keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Pak Sofyan Sauri. Kepada Pak Sofyan, saya persilahkan. Izin Bapak. Baik, Bapak Ibu Guru yang terhormat, kita sejenak beristighfar, ucapkan lafaz istighfar seraya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita dan meminta doa agar kelancaran pada hari ini, kegiatan pada hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, ampunilah dosa ibu kami, ampunilah dosa seluruh umat muslim, muslimat dan umat yang lainnya. Ya Allah, pada hari ini kami insya Allah akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan diberkahkan kegiatan kami dengan ridho-Mu, ya Allah, kami bisa menjalankan diseminasi budaya positif ini. Kita bacakan surat Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Iya, karena terima kasih dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di
penghujung kegiatan pembukaan ini sebelum ditutup dan sebelum nanti ada pemaparan materi, izinkan dari kami CGP untuk membacakan puisi. Yang siapa yang akan membacakan? Saya ya. Izin ya. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Melieu, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Melieu itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelbet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka, Pak! Merdeka!" Aku bukan melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku bangga pada pahlawanmu, Insinyur Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi ya. Pagi berapa kali nih? 3 kali ya. 3 kali ya. Kalau saya bilang semangat pagi berarti pagi. Oke. Ulang ya. Semangat pagi. Oke, udah keren. Coba yang ini sudah tahu atau belum ya jargonnya CGP, guru penggerak. Saya indikan dulu. Salam guru penggerak. Nanti bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, bergerak, menggerakkan. Coba ya diulang ya. Semangat pagi. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Coba berdiri ya, biar lebih kompak ya. Ya boleh. Bergerak, menggerakkan. Satu kali lagi, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Silakan duduk kembali. Pada diseminasi kali ini tentang budaya positif.
Untuk kegiatan kali ini nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan paparan dari Bapak Muhammad Sofian Sauri, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu. Baik, gimana saya duduk apa berdiri? Berdiri, oke. Ya, baik, Bapak Ibu guru hebat. Diawali ya. Materi pertama oleh saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, mabadu. Baik, teman-teman tadi sudah, saya panggil teman-teman aja, nggak apa-apa ya, sudah menghadiri pembukaan. Insya Allah pada materi yang pertama kita nih akan saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Sofian Sauri. Ya, bisa dipanggil Sofian. Asal jangan Sauri. Kalau Sauri, itu maksudnya Bu. Ya, oke. Sebelum ke sini, saya ingin kita teman-teman, saya punya SDK, boleh Bu? Ya, Oke. silakan. Jadi kita tepuk dulu ya. Nah, kalau tepuk, ikutin ya. Kalau tepuk sekali berarti sekali. Tepuk 2 kali. Nah, kalau 3 kali. Nah, kalau 4 kali. Nah, gitu ya. Kalau 5 kali. Gitu. Oke? Oke. Bisa ya? Supaya lebih fokus. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 4 kali. 5 kali. 5 kali. 5 kali, 2 kali. 10 kali berarti. Kita ke disiplin positif. Nah, saya ingin tanya, ada yang tahu arti dari disiplin? Arti dari disiplin positif? Apa ini? Boleh berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Terkait dengan pendapat saya, yang mungkin pendapat yang lain berbeda, karena di setiap pendapat pasti ada yang namanya perbedaan. Ya, betul. Ya, terkait dengan disiplin positif itu disiplin ya. Disiplin. Kalau menurut saya, disiplin itu terkait dengan dari diri sendiri. Artinya contoh kecilnya, disiplin waktu, misalkan kita dapat menepati waktu, kurang lebih itu aja sih. Oh, jadi dari diri sendiri katanya ya. Yang punya diri sendiri, contohnya disiplin waktu. Ada yang lain? Data ini deh. Oh, boleh. Nah, nggak apa-apa, emang tenang aja. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kita bertukar pikiran. Mangga teh. Mengenai disiplin tadi, mungkin kalau menurut saya pribadi itu perasaan tanggung jawab, taat terhadap diri sendiri, dan tadi yang dibilang Bang Bahrul benar, kayak misalkan disiplin waktu berarti tanggung jawab terhadap waktunya. Misalkan disiplin masuk kelas tepat waktu berarti dia tanggung jawab masuk kelas tepat waktu. Oke. Buat tepuk tangan. Luar biasa ya jawabannya ya. Ada yang lain? Oh, teteh, boleh mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Disiplin ya, disiplin itu kalau menurut saya pribadi yaitu kita patuh atau taat gitu ya sama tata tertib yang berlaku gitu, yang sudah disepakati gitu dimanapun berada. Karena kan tapi disiplin ini, tata tertib atau peraturan ini hal-hal ke arah yang positif gitu. Jadi disiplin positif. Jadi untuk membangun karakter seseorang ke arah yang perbaikan atau ke arah yang lebih baik. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Berarti ini udah mengerucut ke arah peraturan tadi. Kalau akang ini tadi disiplin dari diri sendiri, teteh keyakinan untuk tanggung jawab. Terus satu lagi
udah masuk ke peraturan. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Memang disiplin ini banyak versi, tapi saya kutip dari salah satu saya pelajari tentang pemikiran KHD. Tahu KHD? KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Ini bapak pendidikan ya. Nah, bapak pendidikan, di mana di kalimatnya saya kutipnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Benar nggak? Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri, menandakan tadi, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline dari diri sendiri nih, wajiblah salah seorang penguasa mendisiplinkan atau tadi aturan. Akan ini tadi betul, jadi diri sendiri tanggung jawab. Terus ada, kalau misalkan belum disiplin nih, apa? Berarti harus ada aturan atau penguasa. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana, nanti Bapak Ibu, doakan teten ya teman-teman, harus ada dalam suasana merdeka. Karena kita ingat sudah merdeka lebih dari berapa tahun? 45 sampai sekarang 2023, berarti 3 berapa tahun dah? 30 ya? 70 tahun ya, luar biasa. 70 berapa? Ya itu kita sudah merdeka, Bapak Ibu ya. Tidak perlu ada kolonial atau memang terjajah kembali gara-gara aturan. Dan ini yang mungkin akan diterapkan kepada murid. Kita punya aturan, tetapi apakah aturan itu membuat mereka merdeka sehingga mereka menimbulkan self-disiplin tadi, tanggung jawab pada diri sendiri, gitu ya? Atau jadi makna lain dalam disiplin, boleh selanjutnya? Sebelum, nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang kita namakan nilai tersebut adalah kebajikan yang universal. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada peraturan, seharusnya peraturan itu dibuat dari ini, kebajikan. Kebajikan itu adalah nilai-nilai yang memang kita yakini. Contoh, boleh? Boleh, enggak? Jadi gini, ini kebajikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru tahu nih, ya, makna disiplin ini bukan hanya peraturan, tapi harus tahu kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Contoh, dilarang membuang sampah. Kalau memang peraturan, berarti anak-anak murid tidak membuang dong. Tetapi mereka merdeka tidak. Gitu. Dan apa yang harus kita tanamkan? Bahwasanya dilarang membuang sampah ini menjadi sebuah nilai kebajikan gitu loh. Yang mana kira-kira? Kalau dilarang membuang sampah, ada beberapa di sini, ada peduli, ada rajin, kita sampai ke pengertian. Berarti tanggung jawab, boleh. Kebersihan, komitmen, gitu ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Oh, nak, kamu tahu bahwasanya dilarang membuang sampah itu kenapa? Karena harus menjaga kebersihan, betul nggak? Harus komitmen kamu, tanggung jawab pada diri kamu. Ini yang diterapkan Bapak Ibu. Jadi kita sebetulnya sudah punya payung. Payungnya itu adalah nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakang yang lainnya, ini adalah payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi bukan hanya pada murid kita, tapi juga berlaku pada kita sebagai guru. Oh, saya disiplin karena saya punya keyakinan atau kebijakan universal ini. Oh, saya tahu kebersihan. Oh, saya tahu tanggung jawab. Oh, saya tahu percaya diri.
gitu loh ya, bukan semata-mata kita tadi mematuhi aturan gitu. Itu yang diharapkan nanti ke anak-anak kita. Itulah yang disebut merdeka dalam disiplin. Paham ya? Sampai situ paham ya? Jadi bukan karena memang ada aturan mereka disiplin. So pasti kalau aturan itu ada, makanya kita ajarkan. Nah seperti itu karena memang ada kebajikannya universal. Oke, itu untuk materi disiplin. Selanjutnya, hukuman. Boleh saya bertanya lagi ya? Yang disebut motivasi apa? Baik, terkait dengan motivasi, menurut saya motivasi itu suatu dorongan untuk kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada lagi tepuk tangan boleh? Atau boleh? Kalau Hukuman adalah suatu akibat dari apa yang dilakukan oleh seseorang ketika tidak sesuai dengan seharusnya. Oh, kalau hukuman. Kalau tadi motivasi, katanya kalau jawab berarti sesuatu yang kita hukum gitu ya. Oke, tepuk tangan boleh? Baik, ini adalah ilustrasi antara motivasi dan hukuman. Nah, boleh kalian genggam. Tangan kanan menggenggam ya. Tangan kanan menggenggam, tangan kiri boleh ada. Gitu loh. Gitu ya. Nah, yang ada temannya berarti bertiga. Temannya yang kiri ini bagaimana caranya? Silakan buka genggaman teman-temannya gitu. Genggaman tangan temennya. So, yang satu tetap pertahankan. Ibu di sini ya. Yang satu ini terus, yang ini adalah pertahankan. Yang ini silakan buka punya temennya. Nah, gitu. Boleh Bu. Nah, so, silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Akan juga ini dong. Sekeras-kerasnya jangan dibuka, tapi yang ini harus bisa. Kayak bukanya takut. Nah, gitu. So, ada yang bisa juga? Boleh tepuk tangan, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai guru ada 4 ilusi yang akan diterapkan. Guru tersebut dapat mengontrol murid. Ayo buka, mana buka, ayo gitu kan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini contohnya saya. Ibu boleh menggenggam tangan ibu. Nah, ini contoh ilusi. Ya. Ilusi apa kira-kira? Buka. Tambah lagi. Enggak ada lagi, buka. Belum dibuka tambah. Buka. Itu dia. Kita dapat mengontrol diri kita sehingga dapat bagaimana caranya dapat tersebut gitu. Jadi genggaman tangan tersebut. Nah, ini adalah teori motivasi atau hukuman. Berikutnya. Nah, tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali tadi ada teman atau yang sebelahnya, buka mana ya, untuk dijebak orang, ayo. Atau kita hukum, saya hukum berapa kali. Nah itu, sehingga dia takut, akhirnya dibuka. Terus untuk mendapatkan imbalan yang tadi itu, atau penghargaan dari orang lain. Bukan nih, ada uang 20.000. Nah, gitu kan. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi manusia, tidak bisa kita pungkiri. Ya, benar nggak? Ada 3. Satu karena takut hukuman. Yang kedua karena memang ingin imbalan, gitu kan? Yang ketiga ini yang seharusnya yang penting nih, untuk menjadi yang mereka inginkan loh. Ini yang apa sih yang benar-benar harus diwujudkan. Bukan hanya takut hukuman atau ingin imbalan, tapi mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi selanjutnya dari motivasi ini, Sensei boleh selanjutnya. Nah ini
Saya punya ilustrasi sebagai ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Gitu nih. Motivasi tersebut. Ada yang mau ini berpendapat? Boleh? Kira-kira? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Yang motivasi kita satunya tadi contoh kita tepat waktu ya, lebih ke isi menghargai waktu gitu ya, menghargai diri sendiri juga sebagai rasa bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap peraturan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kan kalau kita peraturannya, oh kita masuk jam 7 nih berarti harus tepat, kalau kita mundur berarti kita udah korupsi waktu gitu ya. Jadi ada pengawasan walaupun tidak semua manusianya, tapi Tuhan kan melihat apa yang kita kerjakan gitu. Jadi sebagai rasa bentuk kejujuran juga ya. Terus selain itu juga kan apa yang kita lakukan, apalagi kalau untuk seorang guru itu kan diteladani banget ya sama murid gitu ya. Nah, kalau gurunya seperti ini, muridnya nanti seperti ini gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan menjadi contoh buat murid-muridnya. Jadi terapkan dulu kepada diri sendiri, baru nanti orang lain yang akan mencontoh kita, terutama untuk seorang guru ya. Oke, sekian, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ya, itu berarti poin ketiga ya, motivasi ketiga. Ini memang yang idealnya Bapak Ibu. Ya, jadi memang kita adalah menjadi tauladan. Ingat dalam pemikiran KHD, filosofi KHD, ingarso sungtolodo, imadyo mangunkaso, tuturi andayani. Di depan kita menjadi contoh suri teladan. Di tengah kita memberikan ide. Di belakang kita menjadi motivasi buat anak murid kita. Itu ya, betul sekali. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Ibu. Nah, itu motivasi manusia mudah-mudahan terterap. Bagaimana mewujudkan ini? Nanti ada di segmen selanjutnya ya Bapak Ibu. Boleh next, Sensei? Dan konsekuensi akan coba nanti Teteh jawab semuanya ya, jawab, teman-teman semua jawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaannya ini. Gak bisa ya? Bisa harusnya, coba deh. Yang paling Ini kan bisa, tapi kesininya nggak bisa karena memang mungkin layar ya. Nah ini, ada yang mau berpendapat? Teteh? Ke atas, nah itu. Catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah sanksi atau hukuman? Menurut saya itu adalah sebuah apa ya? Sebuah sanksi. Boleh. Sanksi, oke, kita Atau lihat. konsekuensi. coba ya. Oke. Luar 100 juta. 100 juta, oke. Dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira sanksi apa hukuman? Hukuman apa sanksi? Hukuman betul. Mari kita cek. Iya, betul sekali, luar biasa. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi? Benar nih. Sanksi atau Nanti akan tahu tuh bedanya sanksi sama hukuman apa sih, gitu kan? Sanksi apa hukuman nih? Sanksi, serius. Coba kita cek. Oke. Wah, udah mulai paham? Udah mulai paham ya? Lanjut. Ada yang belum paham juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ayo. Hukuman. Serius. Hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Karena tidak menggunakan. Hukuman. Oke, coba. Maaf Sensei. Wah, luar biasa. Udah mulai ngerti ya. Tapi masih ada kan Sensei, coba? Masih coba. Oh, ini ada. Menggantikan kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret? Gimana? Sanksi. Oke, kita lihat lagi. Terjawab semua ya. Oh masih ada, padahal udah pada pinter kayaknya nih, tapi nggak apa-apa ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman? Coba. Luar biasa. Masih ada kan nih? Nggak ya, ada kayaknya. Mahal. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, boleh. Nah, yang sanksi salah. Terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah ini sanksi ya. Oke, coba. Nah, luar biasa. Cukup? Oh, masih ada. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Oke, coba sanksi. Oke, cukup kayaknya. Ada. Masih ada. Cukup. Udah. Tapi sebetulnya dari hukuman dan sanksi tersebut apa yang teman-teman tangkap? Boleh? Dengan sanksi yang ditangkap dari beberapa pernyataan ya tadi. Kalau hukuman itu tidak ada korelasinya atau tidak ada kaitannya dengan apa yang dilanggar. Kalau sanksi ada kaitannya seperti tadi mencoret-coret meja kemudian membersihkan itu sesuai. Jadi siswa melakukan sesuatu yang memang kesalahannya dia lakukan gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Betul yang diungkapkan oleh teman Bapak. Jadi untuk perbedaan antara hukuman dan sanksi, hukuman itu memang sesuatu yang dilakukan tidak ada kaitan atau korelasi. Kalau sanksi memang ada korelasinya dari murid tersebut. Gitu kali ya pemahamannya. Nanti kita bahas di poin selanjutnya. Nah, oke. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya hukuman dan konsekuensi itu tidak jauh berbeda. Gitu loh. Karena hukuman dan konsekuensi ini sama-sama mendidik siswa kita untuk lebih disiplin. Gitu. Nih, ada hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman tersebut ternyata dari sebagian banyak pernyataan itu negatif Bapak Ibu. Betul nggak? Contoh, murid disuruh push up, ya memang dia salah, tetapi nanti berbekas di murid tersebut, benar nggak? Ya. Atau kita dengan emosinya melihat kesalahan, memang murid itu salah, tapi ini mudah-mudahan tidak dilakukan ya. Kenapa? Hukuman mungkin berbekas. Terus di sini konsekuensi. Nah, dari sekian pernyataan ini ternyata ini adalah netral. Apa itu netral? Tidak negatif, tidak juga positif. Gitu loh. Ya ini tidak negatif, gitu, tidak ada yang salah, tidak juga ada positif. Dan ini restitusi teman-teman. Ini yang diperlukan. Nanti kita bahas nih restitusi itu apa. Tapi ini yang diperlukan. Pemaparan materi dari saya. Nanti kita lanjutkan, gitu ya. Saya serahkan dulu ke moderator 2 materi ini, gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan dari itu, maka Ibu moderator ya. Sekian, maka Ibu moderator. Oke, kasih aplaus buat semuanya. Simpulkan di sini ya. Disiplin itu yaitu seseorang yang merdeka. Orang yang merdeka berarti udah yang berdisiplin gitu ya, seseorang yang berdisiplin seperti itu. Dengan kunci bahwa seseorang sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau yang belum merdeka berarti belum disiplin ya, berarti harus ada aturan gitu ya. Gitu. Poin yang kedua yaitu motivasi. Motivasi yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang itu ada dengan apakah dia ingin penghargaan atau emang dia ingin memiliki
keinginan dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Yang terbaik yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya ya, dan ini saya tutup. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesepakatan dulu. Jadi siswa berkolaborasi dengan guru membuat kesepakatan supaya di kelas tersebut nyaman, ya, supaya tersebut budaya positifnya juga ada, gitu ya. Kemudian ini peraturan sama keyakinan, gitu ya. Keyakinan itu lahir dari kesepakatan dari, kalau kesepakatan sekolah berarti dari warga sekolah sampai ke tendik, prakarya. Jadi itu kesepakatan sekolah sampai ke guru. Karena ini kesepakatan kelas berarti antara guru dan siswa. Peraturan yaitu harus dipatuhi oleh siswa. Kemudian memuat suatu perintah, jangan buang sampah sembarangan misalkan ya, ada kata jangannya. Kemudian siswa akan dikenai sanksi apabila tidak mematuhi aturan tersebut. Beda dengan keyakinan. Keyakinan ini tadi kita sudah bahas di poin yang pertama, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak lagi kata jangan, tapi saling, ya, saling menghargai, saling menghormati. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada dan bersifat abstrak, gitu ya. Abstrak itu universal, jadi menghormati, gitu ya, seperti itu. Kemudian mudah diingat, biasanya itu keyakinan itu tidak banyak beda dengan aturan. Ya, aturan itu dirinci biasanya, sanksinya seperti apa. Kalau ini diucapkan atau dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang positif, gitu ya, itu bedanya. Kemudian setelah dibuat dari kontribusi dalam pembuatan kelas lewat curhat pendapat antara siswa dan guru. Jadi apa tugas guru, apa tugas siswa, apa yang bukan tugas siswa, apa yang bukan tugas guru, biar sekolah, biar kelas tersebut bisa nyaman seperti itu. Coba di sini ada yang mau menjawab, silahkan. Nilai kebajikan yang dituju. Mau barengan atau sendiri boleh ya. Di sini peraturan misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu apa? Hebat, guru hebat. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba kita lihat. Oke, betul. Ya. Oke, berarti keyakinan kelas di situ bisa dimasukkan, yaitu tentang tanggung jawab. Jadi universal seperti itu. Oke. Sekarang dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghargai. Coba saling menghargai, keren. Ya benar, guru-guru hebat ya. Oke. Sekarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tepat waktu, apalagi menghargai waktu. Oke, kita lihat komitmen. Tapi bisa semuanya ya. Tadi yang terucap itu semuanya nilai-nilai kebajikan. Oke. Sekarang dilarang melakukan kekerasan. Jadi saling apa nih? Saling menyayangi tadi. Saling menyayangi gitu ya. Cuma pelan gitu. Yang lain? Kita cek. Oke, betul. Kasih sayang ya. Berarti saling mengasihi. Ya, jadi bukan lagi dilarang melakukan kekerasan. Oke. Sekarang dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya? Kesehatan. Oke. Ada yang lain? Nilai kebajikan yang lain? Berprinsip. Oke, keren ya. Berprinsip. Dia punya prinsip ya. Oke. Berarti
tadi yang alhamdulillah ya, tadi materi yang awal itu keren-keren ini guru-guru hebatnya ya. Baru sekilas langsung ya ada tahu. Oke, keren. Kasih hapus coba. Oke. Sekarang bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya sabar. Oke. Coba kita lihat saling menghormati, tapi sabar juga bisa ya. Di situ banyak kebajikan-kebajikan yang muncul pada saat kita antri gitu ya. Oke. Dilarang merokok? Prinsip. Oke. Iya, keren. Kasih hapus buat semuanya. Berarti untuk materi 1, 2, 3 alhamdulillah dapat dicerna dengan baik ya untuk sama guru-guru hebat SMA Negeri 1 Cibungbulan. Oke. Next ya, di sini prosedurnya yaitu tadi bercurah pendapat, kemudian mencatat masukan-masukan dari siswa, dari uraian-uraian yang banyak ya, dari tadi dilarang membuang sampah curhatannya, malah sampai tadi pada saat saya melakukan pembuatan keyakinan kelas di perwalian saya, ada yang sampai curhat yaitu, Bu, piketnya jangan megang serokan aja, yang lain piket, yang ini cuma megang-megang serokan, pas udah selesai di depan baru megang serokan, udah selesai cuma buang sampah. Berarti itu sampai curah ke situ ya, curah pendapat. Nanti baru kita sepakati dan ambil ke keyakinan. Kemudian susun dan gunakan dengan kalimat positif yang tadi nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menghargai, kasih sayang ya, komitmen, dan ini perlu ditinjau ulang, tidak sampai 1 tahun, mungkin udah sebulan ada yang harus dievaluasi, kita evaluasi seperti itu. Mungkin ini video ya, videonya boleh. Jadi pada saat membuat kesepakatan, itunya dikecilkan saja. Bisa. Di sini ini juga diarahkan dengan awal dengan berdoa ya, kita mulai. Kemudian di sini tadi alur curah pendapat. Jadi di sini siswa-siswa dilanjut dipercepat. Siswa-siswa di sini memberikan pendapat dengan menggunakan keynote ya. Oke, terus boleh dilanjut. Terus ada yang pas pada saat dia memberikan alur pendapat. Terus ini pertamanya oke. Ini dibagikan seperti ini, dia curhat ya. Jadi kalau misalkan diajukan langsung mungkin dia malu, jadi tidak disebutkan nama juga apa curhatan yang dia mau arahkan agar kelas itu nyaman seperti itu. Kita tempel di papan tulis. Jadi semua curhatan-curhatan tempelkan di papan tulis, walaupun ada anak-anak yang suka iseng curhatannya ya di sini. Jadi kita menyaring sehingga kita buat kalimat-kalimat positif, kemudian dibuat waktu itu dengan 7 keyakinan. Paling yang terakhir Pak, punten. Paling terakhir terus paling terakhir yang dibacakan secara bersama-sama. Nih, ini hasil, boleh di suaranya. Terus pertamanya dibacakan oleh 1 orang, kemudian dibacakan karena keyakinan itu berarti berasal dari diri sendiri, kemudian ditandatangan oleh seluruh siswa seperti itu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin
biar bareng, biar kompak gitu ya. Sebab di situ ada kompak juga. Ini ada umpan baliknya. Ini umpan baliknya. Menurut Putri, apa umpan balik yang Putri dapat tentang kesepakatan kelas? Ada iklan. Oke, salah Terima satunya kasih. agar dia bisa belajar dengan yang baik. Menurut Bagus, apa umpan balik yang kamu dapat dari kesepakatan kelas? Terima kasih. Ya, berarti itu umpan baliknya. Jadi yang diinginkan siswa yaitu bahagia dan selamat, mungkin itu yang paling tinggi ya tujuannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia ya. Dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk senang, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan adanya pengakuan, dan kebutuhan adanya pilihan atau kebebasan. Oke. Mungkin tahu ya semuanya itu kebutuhan kita ya. Kebutuhan bertahan hidup yaitu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke depan ya. Ini mic-nya enak nih dibandingin yang tadi. Oke. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa, keren-keren. Alhamdulillah kita sudah masuk ke materi yang kesekian gitu ya. Mudah-mudahan nggak bosan dengan saya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Boleh berdiri? Boleh berdiri lah. Tinggal sedikit lagi materi kita nih ya, mudah-mudahan selesai waktunya nanti. Oke. Boleh tangannya di pinggang. Kalau saya bilang ayah, teman-teman semua ke depan ya, ayah. Jadi biar gerak semua nih, karena dari tadi kita duduk aja ya. Kemudian kalau saya bilang ibu, berarti ke belakang. Kalau Tono ke kanan. Kalau Tini ke kiri. Aduh. Kalau keluarga muter, ya. Kalau keluarga muter, boleh muternya ke kiri, boleh ke kanan, ya. Ikuti nanti kata-kata saya. Setiap saya menyebut kata ayah, berarti ke kanan, ibu ke depan, ibu ke belakang, Tono ke kanan, Tini ke kiri, ya. Oke, pada suatu hari keluarga Bapak Suharjo akan mengadakan rekreasi. Ayah ya, ayah. Jadi kalau bapak enggak gitu. Iya. Nah, fokus nih, fokus. Ya, hanya keluarga doang tadi ya, keluarga. Oke. Di pagi hari ayah dan ibu sudah bersiap untuk pergi ke puncak. Ayah memanggil Tono. Tono, Tono. Iya ayah, kata Tono. Sini nak. Iya ayah. Mana Tini? Tini sedang mempersiapkan pakaiannya dan perbekalannya di dapur. Tini? Tini? Iya ayah. Coba panggil ibu. Ibu. Itu dipanggil ayah. Iya ayah, ada apa sih? Berisik pagi-pagi. Ibu.
Kita satu keluarga. Gimana kalau jalan-jalan hari ini? Asik, kata Ibu, Tini dan Tono. Mau pergi kemana Ayah? Kita ke puncak saja. Oh, terima kasih. Oke lah kalau begitu kita siapkan. Berangkatlah keluarga besar ini menuju ke puncak. Ayah menyiapkan kendaraan, Ibu menyiapkan peralatan, dibantu oleh Tono dan oke, terima kasih teman-teman. Iya, silakan duduk kembali. Saya pusing itu mikirnya, mikir ceritanya. Keras. Itu kalau gesturnya udah kayak gitu aja. Jangankan dia bersuara. Berdiri depan pagar, depan gerbang dia udah gini. Waduh, dihukum nih gue. Kan gitu ya. Anak-anak udah langsung waduh dihukum nih. Gitu karena udah ngelihat kita di depan gerbang ini aja udah kelihatan. Ya, nah itu penghukum. Ini biasanya kalimat atau kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalau udah kata awas itu anak-anak udah, oh iya deh, nah, saya salah nih gitu kan. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi kita seolah-olah menjustifikasi bahwa dia adalah pelaku kesalahan, pembuat kesalahan. Kita selalu menjudge anak bahwa dialah yang salah. Guru itu selalu benar. Pasal 1 guru benar. Pasal 2 kembali ke pasal 1. Kan gitu ya. Pokoknya intinya guru nggak salah aja gitu. Padahal kita nggak bisa begitu. Mungkin sedikit ada pergeseran dengan kita zaman dulu sekolah. Kalau zaman kita dulu sekolah ada seperti itu, kita pun masih oke. Sekarang kita nggak bisa. Dan kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau udah zamannya udah zaman digital, zamannya udah zaman kita ngobrol dengan anak, diskusi dengan anak, gadget dan lain sebagainya, ya kita harus ikuti. Kita nggak bisa lagi dengan, kok nggak kayak zaman saya dulu ya? Memang zamannya sudah berbeda. Ya kita bersyukur aja kita mungkin masuk ke generasi-generasi yang lampau, yang masih ingat dengan TV hitam putih. Yang masih ingat kalau nonton TV itu TV harus pakai aki nyalainnya, kalau nggak pakai aki nggak nyala. Satu kampung yang punya TV saya doang, semua tetangga datang ikut nonton. Kalau sekarang anak-anak sekarang udah nggak bisa begitu. Ya, ini penghukum. Kemudian dan guru biasanya punya keyakinan bahwa anak akan permasalahan ini akan selesai kalau dia ngikutin cara saya. Itu kalau penghukum. Ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya gurunya mengucapkannya lebih tenang, mencari keheningan. Jadi seolah-olah kita memelas ke anak. Kamu sih, kan ibu udah bilangin. Coba kalau kamu nurut ibu kemarin, kan kayak gini jadinya. Nah, jadi anak udah ngerasa, ya Allah iya saya bersalah banget nih sama si ibu. Iya ya saya nggak nurut ya sama si ibu ini. Baik atau tidak sebagai pembuat rasa bersalah? Tidak. Bahkan disinyalir ketika kita punya cara kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan lebih depresi karena dia merasa seolah-olah dia pembuat rasa bersalah bagi gurunya, bagi orang lain. Beda dengan tadi penghukum. Kalau penghukum, anak dihardik di depan orang, paling ada satu cara dia apa? Dendam. Oke. Gue diginiin sama guru gue. Gue lihat nih motornya yang mana. Gue lihat nih mobilnya yang mana. Gue baretin. Yang penting dia puas. Karena dia balas secara langsung dia nggak bisa, tapi dia dengan perilakunya. Ya kan? Kalau penghukum. Tapi kalau untuk pembuat rasa bersalah, dia jauh lebih berat ini. Karena kita nggak tahu emosi dia seperti apa. Bisakah dia mengontrol emosinya? Ketika kita tekankan bahwa kamu sih nggak ikut ibu, nggak nurut sama ibu kayak gini, jadi ini kepala sekolah marah nih sama kita semua. Jadi kesannya gara-gara dia semuanya kena marah, gurunya kena marah, siswanya kena marah, gara-gara saya nih. Gitu. Ya, ini juga jauh membahayakan. Kemudian yang ketiga, oke, sebagai seorang teman. Nah,
Sebagai seorang teman mungkin karena kita biasanya juga ngerasa muda ya. Kita ngerasa muda kalau kita karena di dunia SMA begini, kita ngerasa sepantaran terus sama anak-anak. Ya, itu mungkin yang bikin guru itu jadi awet muda loh. Ya, beruntung kita di pendidikan, di dunia pendidikan, karena ini Pak Sofyan ini dulu siswa saya. Nah, langsung kan, subhanallah, masya Allah tuh, langsung pada ya, ini guru saya, siswa saya ini, perwaliannya Bu Cucum ya. Dulu wali kelasnya Bu Cucum. Coba itu, sekarang udah selevel, udah jadi rekan kerja, rekan sejawat, kan gitu. Berarti yang muda yang mana? Bu Cucum ya? Yang muda Bu Cucum, yang tua Pak Sofyan ya. Soalnya dulu waktu zaman sekolah nggak ada kumis, sekarang dia udah pakai properti lagi tambahan kumis, ya. Enggak ya Pak Sofyan. Ya jadi kita sekarang kalau gabung dengan anak-anak, kita seperti seorang teman gitu. Dek, bantuin ibu dong. Apalagi kayak saya sering memanggil siswa saya dengan sebutan Dek. Karena saya berpikir seperti di kepramukaan, di pramuka itu kakak adik, nggak ada yang tua ya, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Jadi semuanya kakak adik. Kenapa? Dengan kalau menurut saya dengan sebutan kakak adik, kita ngerasa mengayomi adik kita. Kalau bapak dengan anak, ibu dengan anak itu kayaknya jauh banget gitu. Nah, bantu ibu ya, misalnya saya tuh udah tua banget, nah bantu ibu ya gitu. Tapi kok Dek, bantuin ibu dong di sana tuh, bantuin ibu dong di sini gitu. Tolong ya Dek ya. Nah, jadi dia atau tolong ya Ayah, tolong ya Neng, tolong ya Teh. Nah, jadi kita seolah-olah seperti anak. Tapi ketika kita berperan sebagai teman bagi anak, ada plus minusnya. Dia akan ketergantungan sama kita. Ketika dia punya masalah dengan guru lain, dia akan lari ke kita. Ibu, tadi saya diginiin sama Pak Sofyan. Ibu, tadi saya diginiin sama Bu Cucum. Tolong Bu, belain Bu saya, bantuin Bu. Nah, ketika kita tidak membantu dia, tidak membela dia, dia akan berpikir lagi, ih, kirain Bu Indri teh teman saya, teman baik, ternyata saya laporin gini malah saya dicuekin juga. Dan emang dia yang salah, gitu. Jadi ada plus minusnya ketika kita posisinya sebagai teman bagi anak-anak kita. Oke. Yang keempat, mana ini? Yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau biasa identik dengan pengawas ya, mengawasi. Biasanya kalau untuk seorang pemantau ini dia berdasarkan data. Apa yang dia lakukan terhadap anak didiknya itu berdasarkan dengan data dan catatan. Akhirnya larinya kemana untuk pemantau? Pemantau ini akan larinya ke peraturan dan ke konsekuensi. Nah, kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Ingat nggak? Iya ingat Bu. Nah yaudah, laksanain itu konsekuensi. Ngapain kamu? Harus apa? Harus nulis Bu, harus diam di perpustakaan Bu, harus lari Bu, dan lain sebagainya. Itu akhirnya larinya lagi ke peraturan dan ke konsekuensi. Kalau kita sebagai pemantau. Yang baik lantas bagaimana? Posisi kontrol kita sebagai guru harus di mana posisinya? Yaitu di posisi kelima, sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kita ini dididik di dunia pendidikan itu enak ya, kita bisa jadi manajer bagi siswa-siswi kita tentunya ya. Oke, ini sebagai manajer. Jadi kalau tadi kita sudah menyusun keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu kan kita ambil saripatinya. Karena yang ada di keyakinan kelas itu adalah semua kebutuhan siswa yang memang mereka anggap perlu. Kayak tadi di kelasnya Bu Cucu mungkin keyakinan kelasnya berbeda dengan di kelasnya Pak Sofyan. Di Bu Cucu mungkin menghargai guru, Bu, kita perlu menghargai guru. Oh yang di sini mungkin Pak, kita perlunya disiplin waktu Pak. Soalnya teman-teman di kelas ini banyak yang sering bolos, banyak yang sering telat kalau gurunya udah masuk, anak-anaknya masih di luar gitu. Dan keyakinan kelas itu gak perlu banyak-banyak, 3 atau 4 saja keyakinan kelas yang memang diyakini sama satu kelas itu, laksanakan. Jadi gak harus banyak. Yang penting dia apa? Konsisten, komitmen, gitu ya. Makanya dari keyakinan kelas tadi kita lari ke sini ke manajer.
Nah, di posisi manajer, kita bisa bilang, nak, kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita apa? Iya bu, ingat. Apa coba? Oh iya bu, harus menghargai guru. Nah, kamu tadi menghargai guru nggak kalau kayak gitu caranya? Harusnya guru udah ada di dalam kelas, kamu ada di dalam kelas, tapi kamu masih ada di luar. Kamu menghargai nggak kalau kayak gitu? Iya bu, enggak. Nah, di posisi manajer. Dan saya kebetulan dapat ilmu BK. BK itu tidak bisa mencarikan solusi ya. Yang harus mencari solusi siapa? Dirinya sendiri. Kita hanya bisa menggiring saja untuk dia bisa nemuin solusi buat dirinya, permasalahannya. Makanya penting buat kita, teman-teman kita di Bapak Ibu Guru BK juga, ini posisi kita sebagai manajer dan nanti segitiga restitusi. Karena kita nggak bisa, nak, kamu tuh salah ya, iya bu saya salah, nah kamu tuh harusnya gini, nah itu nggak boleh. Karena itu berarti kemauan kita, bukan kemauan si anak. Tapi kalau kita menyadari Ibu maaf mengganggu sebentar waktunya. Terkait dengan kemarin peserta diseminasi budaya positif Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan tersebut Bu? Alhamdulillah ya, kegiatan kemarin itu sangat bermanfaat sekali ya, yang tadinya saya tidak tahu mengenai budaya positif itu, yang sekarang jadi lebih banyak pemahamannya gitu. Jadi saya lebih tahu, oh untuk menghadapi anak-anak itu seperti ini gitu. Jadi lebih nambah-nambah wawasan gitu. Jadi lebih banyak lagi wawasannya di sini. Oke. Terus yang apa kelebihan dari kegiatan tersebut Bu? Boleh diungkapkan? Ya, kelebihannya kemarin itu kegiatannya, materinya disampaikan sangat jelas ya, sangat padat, singkat tapi jelas, tapi mengena gitu. Jadi walaupun sedikit tapi mudah untuk dipahami gitu. Oke, terus kekurangannya bagaimana Bu dari kegiatan tersebut? Kekurangannya mungkin enggak ini ya, hampir tidak terlihat, cuman lebih diperbanyak lagi aja gitu Pak, materinya gitu, lebih ini lagi, ditingkatkan lagi materinya gitu, lebih diperlebar gitu Pak. Jadi kita lebih banyak wawasan lagi gitu. Waktu kali Bu ya? Iya, waktunya lebih di ini lagi gitu, lebih diperpanjang lagi. Terus kalau ada saran atau masukan atau kritik apapun itu yang membangun Bu ya, supaya kegiatan tersebut apa kira-kira? Ya, nah kegiatan tersebut bolehlah nanti dibuat lagi ya, karena itu kan sangat-sangat dibutuhkan, dibuat lagi mungkin suatu saat nanti lebih direncanakan gitu. Jadi lebih dijadwal gitu Pak, dijadwal berapa bulan sekali gitu ya, atau berapa minggu sekali gitu Pak. Jadi kan takutnya nanti hari ini disampaikan bulan depan lupa gitu Pak. Jadi lebih terjadwalkan lagi gitu Pak, ada rutin gitu. Baik, kegiatan baik. tersebut rutin gitu. Baik, terima kasih atas umpan balik Ibu ya. Semoga kita terus bersinergi. Terima kasih Ibu. Ya, sama